Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi atau disclaimer ya, rekaman ini saya buat karena pas kajian kemarin itu saya ada kesalahan teknis ya, sehingga waktu pengambilan video ternyata suaranya tidak ada gitu ya. Makanya sekarang saya akan rekaman audio ya untuk melengkapi video yang sudah diambil kemarin gitu ya. Dan sebelum ini juga udah pernah ya, dan lumayan juga hasilnya ya. Hasilnya juga lumayan juga dari segi viewer ya. Ya walaupun tentu viewer channel ini ya memang tidak banyak, dan saya juga tidak muluk-muluk gitu ya. Karena kita mah lihat zuru kaifa ta'malun gitu ya. Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Soal hasil itu kan nanti urusannya Allah, begitulah ya kan. Dan saya meyakini bahwa segala sesuatu itu ada momentumnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Dan tentu saja ini kita lakukan ya, artinya kita menggunakan media sosial ini supaya ini konten-konten kajian ini juga bisa menjadi amal jariah buat saya dan keluarga besar Madinatun Nur ya, khususnya kedua orang tua saya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran karya Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dan masih di bab tentang awwalu ma unzila, atau yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini di halaman 16 ya, kita baca al-qaulus tsani, adapun pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama itu kan al-alaq ya, permulaan al-alaq, dan itu pendapat yang masyhur. Itu ya ayyuhal muddatsir, ayat ya ayyuhal muddatsir ya. Jadi pendapat kedua mengatakan yang turun pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan al-alaq atau bukan permulaan al-alaq, tapi permulaan surat al-muddatsir. Dan nanti di paragraf bawah ya atau berikutnya ya, akan dijelaskan ya. Salah satu jawaban para ulama ya yang berusaha menyingkronkan ya, menjamak antara dua kemungkinan ya, antara dua pendapat gitu ya. Jadi ada ulama-ulama yang berusaha menyingkronkan ya antara pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi itu permulaan al-alaq, dan antara pendapat yang kedua al-muddatsir itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, karena memang kalau ngaji dengan saya ini ya mungkin lebih banyak penjelasannya ya daripada yang ada atau yang tertera dalam kitab ya.
Saya ingin mengajak jenengan semua, antum-antun semua untuk terbiasa atau untuk punya perhatian bagaimana mentadabburi Al-Quran ya, terutama dengan pendekatan yang filosofis ya, pendekatan yang falsafi ya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan Al-Mudaththir ya. Jadi artinya kita akan bicara sebuah konsep dan teori ya yang pas sekali ya, karena contohnya langsung sedang kita baca ya dari kitab ini, yaitu surat Al-Mudaththir. Nah memang seperti dikatakan oleh banyak ulama ya, contohnya Dr. Toha Abdurrahman ya, seorang pemikir Islam kontemporer dari Maghrib atau Maroko, itu salah satu problem umat Islam itu kan masih banyak yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran itu selalu saja yang ditekankan adalah aspek fikihnya gitu loh. Jadi mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu pendekatannya pendekatan fikih ya. Padahal yang tidak kalah penting adalah pendekatan yang lebih filosofis ya, pendekatan falsafi ya. Ya mungkin jenengan tidak setuju dengan istilah filsafat atau falsafi atau seperti itu, tetapi Al-Quran sendiri kan mengatakan dalam banyak ayat ya, contoh kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Jadi la'allakum ta'qilun itu yang artinya supaya kalian berpikir ya kan, ya itu sering dihubungkan dengan Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ya ayat tadi, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun, atau lakum ayatihi la'allakum ta'qilun ya. Salah satu ulama-ulama yang mengaplikasikan konsep ini ya memang diantaranya tokoh-tokoh sufi begitu ya. Walaupun harus kita akui kadang mereka kebablasan begitu kan ya. Tetapi memang sangat sayang sekali kalau Al-Quran itu hanya kita pahami sebatas pemahaman fikih atau sebatas tekstual saja ya. Contohnya ya ini ya, ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Sebuah untaian ayat-ayat yang pendek tapi sangat syarat makna, yang oleh karena itu diturunkan ya pertama kali, atau termasuk yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau secara tekstual ya kan, selama ini mungkin kita mengartikan ya ayyuhal muddaththir itu ya bukan mungkin ya, tapi memang selama ini kita mendapatkan artinya itu ya wahai orang yang berselimut begitu kan ya. Yang kemudian kita hubungkan dengan penjelasan dalam kitab-kitab sirah di mana Nabi Muhammad SAW itu ketakutan, lari ketakutan karena bertemu Jibril gitu kan ya, sehingga beliau sangat takut dan gemetar ya, akhirnya menuju kamarnya dan tidur dengan berselimut gitu ya. Dari situ saja sebenarnya memang sudah banyak pelajaran ya, tapi kalau kita ingin mengambil pelajaran yang lebih filosofis gitu ya, katakanlah seperti itulah ya.
Itu contohnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama juga ya. Jadi ketika beberapa ulama membaca ya ayyuhal muddatsir ya qum fa'anzir, itu mereka mengartikan al muddatsir qum fa'anzir itu maksudnya adalah meninggalkan zona nyaman gitu ya. Perintah untuk meninggalkan zona nyaman. Karena bayangan atau gambaran dari ungkapan orang berselimut ya kan, itu memang sebuah bayangan tentang kondisi yang nyaman atau orang menikmati kenyamanan atau orang mencari kenyamanan kan gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW memang sebelum diangkat menjadi nabi itu orang yang hidup dengan dalam kondisi zona nyaman. Ya, beliau bahkan reputasinya itu sangat bagus. Kalau saat ini mungkin sudah dianggap sebagai tokoh nasional gitu ya. Ya, reputasinya sangat bagus sampai beliau mendapat julukan Al-Amin. Beliau sudah mapan secara ekonomi ya kan ya, sudah berkeluarga. Ya. Nyaman sekali hidup beliau itu. Tetapi kan di sekitar beliau masih banyak orang-orang yang hidup dalam kondisi tidak nyaman, bahkan tertindas gitu ya. Dizolimi, dibodohi. Ya. Apa yang disebut jahiliyah, karena apa? Karena banyak pembodohan ya. Baik yang sudah menjadi budaya atau memang dilakukan secara sistematis. Ya. Makanya ya ayyuhal mudatsir, dan itu tuh disampaikan kan, dan ini kan memang disampaikan di awal-awal periode dakwah beliau gitu loh ya. Jadi jangan cuman mikirin diri sendiri. Benar bahwa kamu sudah nyaman, tapi di sekitarmu masih banyak problem sosial. Dan tentu Nabi Muhammad ya sebagai manusia biasa ya, beliau pasti mengalami ya kondisi bimbang gitu kan ya. Satu sisi beliau ya sudah resah lah, sudah sangat gelisah, makanya beliau beruzlah dan mencari jawaban atau merenung secara mendalam di Gua Hira ya. Tapi bisa jadi beliau juga masih ragu-ragu untuk bergerak ya. Karena tadi beliau mungkin sudah mengkalkulasi ya, bahwa kalau beliau berdakwah ya sangat mungkin nanti semua privilege, semua kenyamanan yang beliau rasakan itu sangat mungkin nanti hilang. Dan itu tentu nggak mudah ya kan ya. Jangankan kehilangan semuanya ya, kadang kehilangan status sebagai karyawan saja kita nggak berani gitu loh ya. Dipecat dari jabatan kita atau dari status PNS saja kita nggak berani. Apalagi sampai kehilangan semuanya begitu kan ya. Tapi ya namanya tugas ilahiyah kerasulan ya, harus diambil resiko, harus berani melangkah, harus berani meninggalkan zona nyaman. Qum fa'anzir.
Ada juga yang kemudian ulama mengartikan kum fa'anzir itu ya mulailah dulu gitu loh ya. Yang penting berani memulai. Ya karena kalau terlalu di apa namanya pikir ya, terlalu banyak teori, merumuskan teori, konsep, nanti kadang malah nggak mulai-mulai kan begitu ya. Ya. Yang penting mulai dulu, nanti sambil jalan dievaluasi agar apa namanya ada perbaikan. Jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan atau apa yang bisa kita pelajari juga ya kan. Karena saya yakin selama ini kita pernah mendengar ya bahwa yang turun pertama kali itu Iqra atau Al-Alaq. Yang turun pertama kali itu adalah Al-Mudaththir begitu kan. Saya menduga di antara kita mungkin secara pengetahuan sudah pernah mendengarnya, tetapi pelajaran apa gitu loh ya kan. Karena setiap ayat Al-Quran itu pasti mengandung pelajaran yang besar, apalagi gitu ya ayat-ayat yang diturunkan pertama kali atau di awal-awal fase dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.